Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Rifai, NPM 719212862. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan dan kebijakan UMKM. Permasalahan UMKM secara umum. Permasalahan kesulitan pemasaran. Permasalahan finansial atau modal. Permasalahan SDM, permasalahan bahan baku, permasalahan teknologi. Contoh permasalahan dalam UMKM. 1. Minimnya modal usaha jadi permasalahan UKM paling mendasar. 2. Kurang tahu bagaimana cara membesarkan bisnis. 3. Kurangnya inovasi produk. 4. Kesulitan mendistribusikan barang. 5. Belum memaksimalkan pemasaran online. 6. Tidak adanya branding adalah permasalahan UKM yang cukup serius. 7. Tidak melakukan program loyalitas pelanggan. 8. Masih mengandalkan pembukuan secara manual. 9. Tidak memiliki mentor. 10. Tidak memiliki izin usaha resmi. Bentuk kelembagaan dalam perumusan kebijakan UMKM. Arah kebijakan UMKM saat ini dilakukan oleh dua kementerian. Pertama yakni Kementerian Koperasi dan UMKM. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 atau M.KU KM atau I 2008 tentang pemberdayaan Business Development Service Provider atau BDSP untuk pengembangan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah atau KUMKM. Arah kebijakan mengembangkan usaha kecil dan menengah atau UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing, sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik atau good governance dan berwawasan gender. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijaksanaan UKM. Kerangka kerja kebijaksanaan terdiri dari 3 kebijaksanaan utama, yaitu 1. Sistem ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada mekanisme pasar dengan suatu persaingan yang adil dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, keadilan, prioritas pada sosial, kualitas hidup, lingkungan, dan perkembangan kelanjutan. Yang kedua, penciptaan iklim bisnis yang kondusif untuk memperberdayakan UKM sehingga menjadi efisiensi, produktif, dan kompetitif. Kebijaksanaan ini bertujuan untuk menciptakan suatu mekanisme yang adil di mana UKM bisa mendapat keuntungan secara proporsional dan dapat bersaing secara adil dengan pembisnis lainnya. Yang ketiga, kebijaksanaan peningkatan kapasitas UKM yang bertujuan untuk membuat UKM mampu bersaing di pasar bebas dengan pelaku bisnis lainnya. Pada dasarnya, kebijaksanaan ini bertujuan untuk menghilangkan segala kendala yang dihadapi UKM seperti keterbatasan modal pasar dan input-input berproduksi, kekurangan dalam kapabilitas manajemen, kekurangan pekerja dengan keahlian teknis, bisnis, teknologi, dan keterbatasan informasi dan mitra usaha. Sekian, terima kasih terkait materi permasalahan dan kebijakan UMKM.
Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.